Ya, berbeda soal hukuman Seakan-akan mati. saya sadis, saya mikir untuk matiin semut aja Zil, saya nggak berani, serius. Saya tahu Pak Prabowo juga ternyata adalah orang yang sangat lembut sekali. Ya mungkin abang berpikir gini karena Noelnya sendiri sudah berkali-kali menyuarakan yang kita bilang, koruptor dihukum mati. Kalau sahabat saya aja yang tiap hari ternyata, atau dia tahu bahwa kalau pasal 12 gua nggak akan dihukum mati. nggak ngerti. Jahat kita ini semua. Sil, boleh nggak sedikit saya Gimana, tanggapi Bang? soal hukuman mati yang tadi Pak Saud bilang itu tidak sesuai dengan Pancasila. Pasal ini udah berkali-kali diuji di mahkamah dan ditolak. Artinya tidak bertentangan dengan hak ajasi. Kok ngotot kali lah ya di... Enggak. Ini benar-benar bagi saya ini Pak Saud mungkin tuduh saya sangat dan mungkin orang karena Ya enggak, aku suka jadi challenge, senang di challenge sih. Dan karena ada ingat, pasalnya juga. dari segi filsafat dari putusan mahkamah itu ira-iranya dari sila pertama. Itu saya kira khas kita mulai, yaitu apa? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada di bawah matahari negara yang mengadopsi ira-ira putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Itu sila pertama. Maksud saya udah clear soal itu. Cuman saya harus komentari dibilang Pak Saud. Ketika saya berbicara ini mungkin juga seperti Noel akan juga pertama kepada saya. Cuman kan gini loh Zil, saya bilang setelah 25 tahun kita, teman-teman saya korupsi, Pak Saud dan kawan-kawan, korupsi makin baik, korupsi makin kurang atau semakin tambah? Nah, nyambung sebenarnya gini secara loh. IPK, kalau hukuman mati dalam KUHP yang baru Sil, memang dia nggak segera dieksekusi. Jadi nyambung saya dengan Pak Saud. KUHP yang baru ketika orang kemudian dihukum mati tetap ada, cuman diberi waktu kepada dia. Nah nyambung keinginan Pak Saud tentang supaya dia nanti bertobat. Misalnya, sebenarnya wadah itu ada. Itu adalah KUHP kita yang baru. Jadi kalau memang dalam sekian tahun kemudian katakanlah Kalapas memberikan audit kepada dia dan dia lebih baik, ini perbedaannya hukumannya bisa kemudian tidak lagi hukuman mati yang tidak ada yang sebelumnya. Memungkinkan itu. Nah problemnya gini loh Zil. Ada pepatah Afrika mengatakan begini, kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda, that's insanity. Saya buat contoh yang paling kontroversial itu pakai dahsyat karena komisionernya beliau ini kasus Novanto. Coba bayangkan bagaimana Setia Novanto itu semua kita geger. Dengan dramanya, bahkan salah satu advokatnya itu kena obstruction of justice. Yang pertama saya kira advokat lalu tidak salah kena OJ adalah pengacaranya, yaitu Saudara Novanto. Bagaimana kemudian direktur penyidik mereka ini dulu sampai melawan kepada mereka karena dipaksa oleh DPR harus hadir kepada Ketua Komisi 3. Padahal mereka larang. Tetapi kita lihat ketika kita berbicara ini Novanto udah bebas. So, kembali ini bukan soal dendaman saya. Ini soal keadilan, soal penyelamatan. Saya tidak mau lagi ada Noel adik-adik saya, tidak mau juga anak-anak saya atau saudaranya Zilpi, teman-teman di sini. Nah, dengan deterrent effect seperti itu menurut saya pencegahan yang paling powerful yang saat ini saya bilang masih ada. Mengapa misalnya? Toh Presiden kan udah bilang, kenapa kita tidak lakukan yang maksimal? Nah, harapan saya dalam perspektif itu cara untuk kita menyelamatkan anak-anak bangsa kita. Karena apa? Dia mikir. Ada tesis mengatakan, ya yang penting uangnya lah. Ketika dia bayangkan uang mau dirampok itu hanya menunggu dia minta maaf, bayang-bayangan kematian. Ternyata dalam filsafat apapun, ternyata yang paling ditakutin orang itu kematian. Toh uang itu juga sebenarnya untuk menikmati kehidupan. Tetap kok. Di riset itu. Nah, tadi ada kata kematian tuh ya. Iya. Saya nyambung di situ. Jadi gini loh. K3 ini kan keselamatan, keamanan kan. Kesehatan kerja. Kesehatan kan. Bisa bayang nggak kalau dia ujian tapi udah nyuap dulu. Gitu. Jangan-jangan yang ikut ujian tuh nggak pernah belajar yang benar gitu. Kalau dia kerja di katakanlah K3 khusus kimia gitu. Atau katakan bagian pengelasan yang menyangkut keselamatan dan seterusnya. Kalau dia udah nyuap, kayaknya udah yakin lulus gitu. Itu sebenarnya kan dia sebenarnya mengancam keselamatan dia diri sendiri dan mengancam keselamatan investasi kan.
Secara keseluruhan tenaga kerja ini jangan dipisah loh. Pokoknya kita semua ini kerja. Ya. Cuman ada orang yang harus pakai K3. Kemudian istri anak-anak nunggu di rumah. Dia ujian K3 kan menyelamatkan dirinya dia dan investasi kan. Ada orang yang namanya Noel ngambil di situ sehingga orang ujian gak serius. Terjadi sesuatu, istrinya di rumah tinggal nunggu berita. Karena waktu ngelas dia nggak pakai pelindung mata, matanya buta gitu. Misalnya ya. Atau karena kimia mencar, atau kemudian kalau dia di tegangan tinggi lupa gimana gitu. Ya. Kalau kan KPK kan membedakan ya Bang antara kemarin tuh ditanya, ini kenapa pasalnya pemerasan bukan penyuapan? KPK menjelaskan kalau ini pemerasan karena sebetulnya semua syarat itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, cuma diperlambat, dipersulit, bahkan tidak diproses. Kalau penyuapan itu sebetulnya mereka belum memenuhi syarat, tapi demi bisa dapat K3-nya mereka suap gitu. Makanya ini jadi pemerasan. Nah, jadi ini sebetulnya orang-orang yang sudah memenuhi syarat loh Bang. Lebih parah lagi nggak? Kita melihatnya mereka sudah memenuhi, sudah berhak sebetulnya, tapi dipersulit. Harusnya lebih parah nggak hukumannya? Ya itu pasti ya. Cuman kalau kita kembali tadi kan efek dari penyuapan ini kan membuat orang itu tidak capable, tidak serius. Kemudian kalau IP-nya, kursusnya dia tuh jangan IP-nya tuh cuma ya pokoknya udah pasti bayar, udah pasti lulus gitu. Demikian juga si pengujinya. Kan si penelitinya di kementerian, terus kemudian swastanya yang melaksanakan gitu, ya udahlah udah pasti lulus gitu loh. Jadi maksud saya bukan hanya dilihat dari bagaimana dampak dari penyuapan itu, tapi akibat jangka panjang penyuapan itu. Karena kemungkinan dia kan nggak K3 lagi. Yang dia pegang K3 hari ini kan sampai dia kiamat tuh K3 itu dia pegang. Kecuali dia mau pindah jurusan atau pindah pekerjaan jadi K3 bidang apa gitu. Artinya selama dia bekerja, dia nggak akan pernah berpikir keamanan keselamatan kerja dengan suapan ini. Soal kemudian pasal mana yang digunakan, itu saya pikir oke lah, itu formil materialnya silakan lah penyelidik penuntut nanti yang menyelesaikan itu, sehingga kemudian unsur pemberatannya di mana gitu. Tapi kalau sudah kena pasal 12B Bang, yang hukuman paling singkat 4 tahun, hukuman maksimalnya itu seumur hidup, nggak bisa lompat ke pasal 12 ya kalau misalnya Bang Saur mau untuk itu dihukum mati. Oh ya makanya saya bilang nanti kita hitung selama ini kalau mau pasal 2 kan kerugian negara. Pasal 2 ya. Ya pakai aja diaudit aja bahwa selama ini apakah ada yang masuk ke negara, masuk Pak Saud mana lebih banyak, karena kita kan bisa jadi karena dia ngambil 6 juta yang harusnya 200.000 ngasih ke negara 500.000 bisa juga kan auditnya. Tapi yang dilihat bukan di situ. Kerugian yang normal itu seperti apa? Enggak juga kemudian nambah negara jadi tambah ini nanti dia buatnya kayak Tom Lembong nih. Rame juga jadinya pasal 2 ya kan. Cara ngauditnya kan harus dijelaskan dulu gitu Pak. Cara ngauditnya. Kebayang saya gini loh Zil. Saya baca misalnya satu pemberitaan kan di Morowali aja untuk karena korban K3 itu hampir 160 sekian. Itu salah satu contoh di salah satu tempat bagaimana akibat tidak kompeten soal K3 ini risikonya luar biasa. Tapi maksud saya gini, saya mau membuka wawasan kita kenapa hukuman maksimal. Contoh yang sekarang terjadi di Komisi 11 soal pemerasan CSR-nya Bank Indonesia sama dengan OJK. Yang diduga kan udah terbaca semua itu, yang sekarang masih tersangka itu 2 orang. Tetapi 40 sekian anggota Komisi 11 itu kan terlibat. So, diduga menerima kan, dan itu namanya juga sudah Zil, DPR kita itu untuk CSR aja, Corporate Social Responsibility, ternyata itu nggak tanggung loh, berapa puluh miliar itu dembat itu. Maksud saya wakil-wakil kita aja sedemikian uang yang untuk CSR saja kemudian diumbat. Maksud saya bagaimana seriusnya soal korupsi ini sudah hampir semua dugaan saya ya. Ini kita, kalau saya sekarang, saya terus terang kenapa saya benar-benar, saya tadi bilang saya dijemput di rumah sakit, saya berterima kasih pada Zilvia dan saya buktikan dengan Pak Saud datang. Ini bukan soal si Noel semata sahabat saya itu, tapi soal selamatan kita Zil. Nggak apa-apalah saya dibenci, termasuk tadi Pak Saud minta maaf, saya bilang tadi, Pak Saud saya tetap menyuarakan ini kan, dan kita berbeda ya. Tadi Pak Saud bilang bukan saja di podcast ini. Ya berbeda soal hukuman mati. Seakan-akan saya sadis, saya mikir untuk matiin semut aja Zil, saya nggak berani. Serius. Saya tahu Pak Prabowo juga ternyata adalah orang yang sangat lembut sekali. Ya mungkin abang berpikir gini karena Noelnya sendiri sudah berkali-kali menyuarakan yang kita bilang, koruptor dihukum mati. Kalau sahabat saya aja yang tiap hari ternyata
Atau dia tahu bahwa kalau pasal 12 gua nggak akan dihukum mati. Nggak ngerti. Itu maksud saya pasal kenapa. 12 saja mainnya. Jadi saya imani jangan nggak main di kerugian negara. Nah itu yang saya bilang sama Pak Saud. Saya sedang anaknya Zilvi, adik-adik kita, nggak apa-apa. Gua kan gue ini kan saya bilang saya harus declare juga disclaimer. Saya mungkin harus 10 kali dihukum mati kalau sampai ada indikasi. Tapi saya disclaimer nih ada komisioner. Kantor kami sampai detik ini. Saya tahu kasusnya besar-besar, menteri, gubernur, tapi kita bilang, bukan kita ini, tapi itu adalah bagian komitmen kecintaan kita. Ya, bahwa saya bayangkan dengan tadi kenapa Saur itu terus menjaga KPK, bayangan saya begini. Anak saya sampai 3-3-nya sekolah ke Eropa, ke Amerika. Saya tidak mau ketika dia pulang dengan segala ilmu pengetahuannya tiba-tiba nothing. Hanya karena suap menyuap, hanya karena bribery misalnya.